Perkenalkan, nama saya Friska Linda Sitorus dari TK 4402. Pada kali ini, saya ingin membahas konsep pemecahan masalah kasus jalanan rusak di komplek atau perumahan. Jalan adalah prasarana transportasi yang meliputi segala bagian aspek. Jalan juga merupakan salah satu fasilitas di sebuah kompleks atau perumahan. Dan jalan merupakan hal yang paling vital dan penting bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas seperti aktivitas sosial, aktivitas fisik, untuk bekerja, atau untuk berolahraga. Oleh karena itu, jalanan yang rusak pasti sangat mengganggu, bukan? Dan jalanan yang rusak bisa mengganggu aktivitas warga atau pengguna jalan, yang membuat warga tidak nyaman. Seperti yang terjadi di daerah perumahan saya, di salah satu perumahan di Bukit Tinggi. Perumahan itu mengalami kondisi jalan yang sudah rusak, seperti berlubang besar, sehingga mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan lainnya. Banyak pengguna sepeda motor yang terjatuh akibat jalan yang berlubang, dan banyak anak-anak kecil yang tidak nyaman untuk bermain dengan kondisi jalan yang rusak. Dan jika musim hujan sudah tiba, maka akan sering kali terjadi banjir. Jika dilihat dari permasalahan ini, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Apakah warga, pemerintah, atau pengembang? Jika memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan yang ada di perumahan merupakan jalan khusus yang dibangun oleh instansi, pengembang, atau developer untuk kepentingan sendiri. Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tanggung jawab atas perumahan ada di pihak pengembang atau developer sebagai penyelenggara jalan. Lalu, jika kita melihat Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M Tahun 2012 tentang pedoman masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, memasukkan peran masyarakat ke dalam pembina, pembangun, dan pengawasan. Maka, perbaikan jalan dapat dikategorikan dalam kegiatan pengawasan. Pada lampiran Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2012, kegiatan pengawasan yang melibatkan masyarakat adalah dalam hal pemberian usulan, saran, laporan, dan informasi. Nah, jika kita merujuk kembali pada pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, pengguna jalan yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Yang pada intinya adalah penyelenggara jalan atau warga sendiri dan beserta pengguna jalan lainnya berhak melakukan perbaikan jalan dan sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak yang membuat pengguna jalan yang lainnya tidak nyaman. Selanjutnya itu adalah penyebab kerusakan jalan. Yang pertama itu adalah kondisi tanah. Kondisi tanah yang kurang baik bisa membuat jalan cepat rusak. Contohnya, apabila tanah bergerak, maka aspal juga bergerak, sehingga menimbulkan keretakan pada aspal. Lalu, seperti tanah lempung. Jenis tanah lempung adalah jenis tanah yang selalu mengalami pergeseran. Lalu, perawatan yang kurang. Jalan yang rusak karena kurangnya pemeliharaan, seperti akar pohon merusak jalan, dahan daun menghalangi sinar matahari yang langsung ke jalan. Lalu ada suhu. Suhu penghamparan pada aspal di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi. Lalu, kadar aspal yang tidak sesuai dengan job mix formula. Lalu, tanah timbunan belum padat dan jumlah parsing pemadatan yang kurang, seperti tandem dan PTR. Solusi yang bisa kita terapkan adalah yaitu melakukan musyawarah, perencanaan, dan pengembangan. Lalu, melakukan perawatan terhadap jalan. Kita juga bisa patungan untuk mengumpulkan dana melakukan perbaikan jalan. Atau kita juga bisa menghubungi kantor PU untuk perbaikan jalan. Dan jalan yang berlubang bisa kita bersihkan kembali dan diakali dengan melakukan penyemainan ulang. Sekian dari saya, terima kasih.